Q&A PPDB Al-Imam 2627. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi buat teman-teman nih, ketemu lagi di podcast Pesantren Al-Andalus. Sekarang punya cabang lagi yaitu Pesantren Al-Imam Managed by Andalus. Dan sekarang kita tanya-tanya Ustadz Wahab kaitan dengan biaya dan lainnya. Ustadz, berapa Ustadz biaya masuk ke Al-Imam itu Ustadz? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di Al-Imam itu kita sekali lagi betul-betul Andalus International Boarding School ini memberikan kemudahan bagi masyarakat ya. Tujuannya memang agar pendidikan berkualitas ini dicapai atau dapat dinikmati oleh banyak pihak, termasuk orang-orang yang mungkin saat ini sedang Allah berikan ketidaklapangan dalam hal rezeki gitu ya. Artinya sedang tidak sesuai harapan lah gitu ya. Nah, untuk biaya masuknya mulai dari pendaftaran nih, pendaftaran itu 200.000 ya. Jadi yang biasanya di pusat itu atau di Andalusnya itu 500.000. Nah, ini hanya 200.000. Jadi lebih dari kurang lagi dari separohnya. 200.000. Kemudian setelah dia ikut seleksi, kemudian dinyatakan diterima, maka bayarlah uang pangkal sebesar 7.500.000 rupiah. Ya, dan itu bisa dicicil. Berapa bisa kali, dicicil. Ya, berapa kalinya itu bebas saja, dibatasi dengan jangka waktu bulan sampai dengan bulan Juni. Sampai dengan bulan Juni. Maret, April, Mei, Ya, Juni, Juli. misalnya dia mau 500.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, terserah itu selapangnya orang tua gitu ya. Karena memang niatnya mempermudah. Kemudian setelah dia bayar uang 7,5 ini, bulanannya nanti 1 juta rupiah. Gitu. 1 juta rupiah Ustadz. Ya. Rinciannya apa aja Ustadz, Ya, 1 juta itu? baik. Tapi sebelum sana rincian yang 7 juta apa aja? Rincian 7,5 juta itu kita akan dapatkan satu seragam 3 setel plus alma mater. Ya, 3 setel ya, 3 setel plus alma maternya. Kemudian yang kedua, santri mendapatkan fasilitas asrama yang lengkap, mulai dari ranjang, kasur, bantal, spray, lemari yang representatif. Ya, lemari dilengkapi juga dengan gantungan. Kemudian santri juga mendapatkan fasilitas kelasnya, meja kursi, media belajar dan seterusnya. Kemudian juga dari uang itu mereka sudah berkegiatan selama 1 tahun. Plus buku. Buku itu untuk 1 tahun. Dia mendapatkan bukunya untuk 1 tahun ajaran. 7,5 juta. 7,5 juta. Kalau dihitung-hitung sebenarnya nombok ya. Kalau hitung-hitung ada normal subsidi ya. kali dari ya, pusat karena ya? ada subsidi dari pusat, dari beberapa orang yang peduli dengan pendidikan. Masya Allah. SPP-nya Ustadz berapa? Ya, SPP tadi itu 1 juta ya, kemudian rinciannya itu makan 3 kali dengan standar yang sangat layak, alhamdulillah, dengan memperhatikan 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Ada sayuran, ada proteinnya ya, karbohidrat dan seterusnya. Kemudian juga selain itu mereka sudah mendapatkan pelayanan asrama gitu, listrik, air ya, kemudian plus mereka juga kalau mau cuci baju sendiri ya bisa ya, itu sudah terhitung ya. Artinya free, kemudian dapat obat-obatan ketika mereka mungkin sakit atau apa ya, mengalami kesehatan yang menurun, maka pesantren memberikan fasilitas obat-obatan dan lembaga-lembaga yang diajak kerjasama seperti puskesmas dan seterusnya. Oke Ustadz, apabila tengah jalan tiba-tiba ya nggak tahu ya seperti apa, tiba-tiba orang tuanya meninggal, ada musibah yang memang benar di luar dugaan Ustadz. Nah, kita dengarkan seperti apa jawaban Ustadz Wahab. Apakah ada dispensasi atau seperti apa? Ya, jadi keadaan di mana orang tua yang mendapatkan musibah, mungkin meninggal, mungkin ekonomi terpuruk, PHK dan sejenisnya yang memang keadaannya tidak memungkinkan untuk membayar seperti biasanya, maka orang tua cukup menyampaikan, lalu akan diverifikasi, ya diverifikasi, verifikasi ya, tidak kemudian serta merta langsung ya diverifikasi. Kalau memang betul, maka insya Allah pesantren akan membantu ya agar anak tetap terus bisa belajar seperti itu. Oke Ustadz, beasiswa yang berprestasi, duafa dan yatim ada nggak di sana?
Alhamdulillah, insya Allah, karena memang ini lembaga untuk memudahkan ya, agar semua masyarakat berbagai lapisan itu bisa menikmati dengan pembelajaran yang memadai dan berkualitas insya Allah. Maka ini menjadi konsekuensi untuk juga memfasilitasi bagi mereka yang keadaannya memang, tetapi catatannya harus anak yang bersungguh-sungguh. Harus anak yang bersungguh-sungguh, artinya mereka punya keunggulan tertentu. Misalnya memang anak punya hafalan Quran yang baik ya, sesuai dengan kriteria kita. Kemudian juga punya nilai akademik ya yang baik gitu ya. Ya, bebas apakah Al-Qur'an, apakah akademik umum atau punya prestasi lain gitu ya. Yang si yatim tersebut itu atau duafa itu. Betul. Yang penting mereka memang sungguh-sungguh. Artinya ya para muhsinin rata-rata itu mereka sangat ingin membantu orang-orang yang memang dalam kondisi ekonomi kurang baik, tetapi dengan catatan tadi ada kesungguhan gitu, nggak bikin kasus, nggak bikin apa sih kalau di pesantren itu ya nggak lain-lain orangnya gitu ya. Intinya dia mau belajar sungguh-sungguh, harus kalaupun dia tidak terlalu pintar ya, tetapi ada kesungguhan dari berbagai aspek yang bisa kita lihat ya, apakah dia di dalam Al-Qur'annya, apakah mata pelajaran umum, ataukah di ekskul tertentu misalnya, atau memang dia punya kesungguhan dengan nanti akan dipantau juga. Sebenarnya mampu Ustadz, tapi dia punya prestasi, misal hafal Al-Qur'an 20 juz, hafal Al-Qur'an 30 juz, ada beasiswa. Nah, karena ini tujuannya adalah bagaimana kita ini ta'awun. Jadi sebaiknya orang tua yang memang mampu, dia ya membayar, karena agar membuka peluang bagi siapapun yang lebih membutuhkan. Jadi kalaupun dia berprestasi, nah tetapi kalau misalnya 30 juz insya Allah walaupun mampu dia hafal 30 juz, ini keistimewaan orang hamilul Quran gitu ya. Catat 30 juz ya. Mungkin atau tidak? Yang jelas saat dites dia siap nanti. Dengan siap. ketentuan tertentu ya. Ustadz, laundry Ustadz, gimana Ustadz? Ada nggak, apakah itu mencakup yang 1 juta tadi atau lain lagi? Atau bagaimana kalau nggak laundry? Seperti apa Ustadz? Biaya loh. Ya, biaya tadi itu tidak mencakup laundry ya. Laundry itu masing-masing, dan insya Allah kalau ditanya berapa sih rata-rata per bulan? Rata-rata per bulan sekitar 120.000 paling. Ya, nggak akan sampai 150 kecuali memang anaknya ini betul-betul dikit-dikit ganti pakaiannya terlalu banyak gitu ya. Jadi hanya segitu, kemudian nanti mereka yang memang tidak mau laundry juga dipersilakan cuci sendiri. Alhamdulillah di Al-Imam ini persediaan air ada sekitar 7 sumur. 7 sumur. Ada nggak dianjurkan misal wajib laundry atau dianjurkan laundry khusus seragam-seragam saja biar rapi, atau memang terserah? Ya, jadi kalau di kita nanti seragam itu kan harus rapi ya. Jadi harapannya seragam tetap laundry sehingga tidak terlalu memberatkan lah. Ustadz, satu lagi Ustadz, jajan. Ada nggak kisaran jajan yang dianjurkan oleh pihak pesantren? Seperti apa, ada nggak aturannya, SOP dan yang lainnya Ustadz? Karena biaya juga Ustadz ini. Ya, jadi orang tua nanti kita akan arahkan, kita punya aplikasi dalam hal pengaturan jajan ini ya, cashless. Jadi orang tua top up di kartu anak ya, sehingga anak itu nanti yang memantau kisaran atau jumlah nominal jajan adalah orang tua sendiri. Keren nih. Jadi jajannya langsung pakai kartu dan orang tua bisa memantau di rumahnya. Di rumahnya melalui berapa aplikasi. Ustaz kisarannya? Jadi kita arahkan orang tua ya yang mampu hanya 10.000 sehari, silahkan 10.000. Karena memang kalau nominal 5.000 kayaknya saat ini ya, untuk saat ini kayaknya agak sulit ya, kasihan ya anak-anak kalau hanya 5.000. Jadi setidaknya 10.000 lah ya, 10.000. Kemudian batasan maksimalnya itu sampai dengan 20 atau 25.000 seperti itu. Jadi orang tua bisa kunci, dan kita juga tidak membolehkan kalau lebih dari itu anak harus lapor dulu. Misal karena ada kegiatan atau puasa Senin Kemis, pengen ada beli jajanan yang istimewa dari luar. Jadi intinya di pesantren diberlakukan cashless, tidak boleh beredar uang tunai. Jadi semua disediakan di minimarket, ya kita upayakan ya, sehingga orang tua itu lebih tenang ya, karena kalau jajan di luar ini itu akhirnya menyebabkan anak-anak ini
banyak waktu yang terbuang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi keberlangsungan belajar mereka. Biaya tahunan berapa Ya, Ustadz? nah biaya tahunan ini sebenarnya hanya uang buku yang dibayar dengan program selama setahun itu. Uang buku ini fluktuatif. Biaya tahunan itu kan yang biaya dari kelas 9 ke kelas 10, Ya, 10, 11 kayak Enggak, gitu ya. dari kelas 7 ke kelas Ya, 8, oke, 8, 9, nanti 10 ke 11, 9 ke 10, ya dari SMP ke SMA, ini agak lebih besar. Kenapa? Karena seragamnya ganti. Oke. Dan beberapa hal ganti gitu. Jadi kalau untuk tahunan yang 7 ke 8, 8, 9, itu hanya buku dan program tahunan saja. Boleh nggak dibocorkan kisaran berapa? Atau mungkin yang pengalaman di pesantren yang satu lagi yang di Ulul Albab Ya, itu? betul. Jadi untuk kisarannya sekitar 1 juta sampai 2 jutaan lah gitu. Oke, siap. Ya, orang tua bisa tabung lah ya, setiap bulan mungkin sudah menyisihkan 150.000 sampai dengan 200.000 seperti itu, agar nanti pada saat harus bayar uang tahunan itu tidak terlalu berat, dan memang difasilitasi nanti. Jadi aplikasi ini memfasilitasi orang tua untuk nabung. Bahkan misalnya untuk nabung untuk kurban, misalnya ada orang tua yang punya rogbah yang sangat kuat untuk bisa berkurban, juga difasilitasi. Jadi aplikasi ini memang mengajarkan bagaimana orang tua dan anak bisa merencanakan keuangan di pendidikan anaknya ini. Oke, pemirsa, tadi ada biaya pendaftaran, biaya uang pangkal, ada biaya tahunan, ada biaya bulanan, laundry. Tapi tadi ya jelas detailnya. Ini satu lagi Ustadz, ada nggak di luar itu, di luar SPP ada nggak biaya tambahan dari pondok, misalnya biaya studi tour, biaya apa-apa gitu? Ya. Dan bocorkan kira-kira berapa kisarannya Ustadz, kalaupun ada? Ya, normalnya memang di setiap lembaga akan ada kegiatan-kegiatan di luar KBM ya. Ya, baik ya tadi ekstrakurikuler, intrakurikuler, tapi di kita itu ekstrakurikuler udah include dengan SPP. Ya, tetapi paling kayak seragam karate, nah itu beli sendiri karena itu personal ya. Orang yang mau ikut karate ya beli seragamnya gitu ya. Itu personal lah. Artinya itu kan menjadi kepemilikan dia pribadi gitu ya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan itu insya Allah semua sudah tercover dalam SPP. Tetapi untuk kegiatan outing ya di luar, misalnya kayak pelajaran entrepreneurship, dia harus kunjungan perusahaan, itu transportnya aja yang dibayar. Transportnya Hanya aja. transport, kegiatannya sudah kita bayarkan gitu. Kemudian nanti ada kegiatan mukhoyam misalnya, itu juga sudah kita bayarkan. Kita bayarkan, tetapi transport biasanya, karena transport itu menyangkut pribadi gitu. Ada di kisaran berapa, atau di bawah 100.000, 50.000? Ya, kadang-kadang ada hanya 30.000, 50.000, ya paling besarnya secara pengalaman kemarin paling 100.000-an. Ustadz, terakhir boleh nggak disimpulkan, jadi biaya yang dikeluarkan rata-rata oleh wali santri itu per bulan dengan A, B, C, D berapa Ustadz? Ya kalau yang normal berarti 1 juta, uang jajan anak mungkin 300.000 misalnya. 1.300.000 itu normal ya. Nah, kalau sakit yang membutuhkan penanganan lebih, yaitu di luar ya. Artinya orang tua tinggal menyiapkan saja BPJS misalnya. Kemudian pesantren juga sudah ada kerjasama dengan puskesmas dan seterusnya. Kalau misalnya kunjungan, ya orang tua bisa mengaturlah sesuai dengan keuangan masing-masing. Pengiriman makanan, keinginan anak ini dan itu sebaiknya karena kita juga upayakan disediakan di pesantren. Jadi daripada pakai kirim-kirim dengan ongkir itu, ya lebih baik di pesantren sudah ada, sebenarnya tinggal belikan saja. Oke, terima kasih. Masih banyak pertanyaan tentang legalitas, tentang ekstrakurikuler, tentang kurikulum, bahkan nanti apa sih perbedaan dengan Al-Andalus yang di pusat, perbedaan dengan Al-Andalus yang di Ulul Albab, seperti apa sih itu? Karena semuanya managed by Andalus. Oke, terima kasih pemirsa. Itu saja dulu kaitan dengan biaya. Kalau ada pertanyaan apa-apa boleh di komen di sini saja. Syukran. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.